Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kembali lagi dengan Mr. Anwar dalam pembelajaran Islamic bab 3 tentang Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Baik, simak penjelasan dari Mr. tentang bab 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surah Hud ayat 7. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dan dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi dalam 6 masa. Bagi kita sebagai umat Islam, umat muslim, kita harus memuji Allah, selalu bersyukur kepada Allah, selalu minta pertolongan kepada Allah, karena Allah lah yang maha pencipta semua alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Oleh sebab itu, mari kita sebagai umat muslim selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat semua ciptaan-ciptaannya yang ada di dunia ini, baik ciptaannya yang kita lihat, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Berikut ini ciptaan Allah adalah alam semesta. Lihatlah yang ada di gambar tersebut. Begitu kecil tempat kita, begitu kecil tempat kehidupan yang kita diami sekarang ini. Kita berada di planet bumi yang kalian lihat di gambar itu. Beberapa planet-planet yang ada sinar matahari, ada beberapa planet yang lebih besar dari planet kita. Disitulah kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala maha besar, Allah Subhanahu wa taala maha pencipta, Allah maha kuasa yang menciptakan alam semesta. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha menciptakan alam semesta ini. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat juga, bahwa Allah yang mengatur pergantian waktu pagi, waktu malam, adanya peredaran bumi, adanya bintang, adanya bulan, adanya matahari. Dengan waktu pagi, semua makhluk hidup mencari penghidupan, mencari rezeki buat mereka, untuk keluarga mereka. Di waktu pagi kita bangun, di waktu pagi orang-orang pada mencari nafkah untuk kebutuhan, baik kebutuhan untuk hidupnya di alam dunia. Sedangkan di waktu malam, dengan kuasanya Allah juga bisa menggantikan dari pagi, siang hingga malam. Malam banyak digunakan untuk makhluk hidup untuk beristirahat. Ada pula juga yang mencari rezeki di malam hari. Dengan adanya malam, kita bisa melihat bintang, kita bisa melihat rembulan, bahwasanya ciptaan Allah itu maha besar, bahwasanya ciptaan Allah itu maha sempurna. Semua ciptaan-ciptaan Allah, baik yang tidak nampak ataupun yang nampak. Sedangkan yang nampak kita lihat bulan yang begitu indah, dipenuhi dengan bintang-bintang di langit yang bersinar terang menerangi alam kita. Itu adalah tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha besar, yang tiada tara dan yang tiada tandingannya di alam dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus melihat alam sekitar kita. Kita harus melihat ciptaan Allah agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah lautan yang begitu luas. Lihatlah awan yang begitu putih. Lihatlah langit yang begitu cerah. Itu merupakan tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur semuanya. Allah lah yang menempatkan semua itu pada tempatnya, sehingga menjadi sebuah pemandangan yang sangat indah yang dipandang oleh mata manusia.
tidak kalah indahnya bintang-bintang yang bertaburan di atas langit. Kita lihat di malam hari bahwasanya cahaya-cahaya kecil itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Beribu banyak bintang di langit, ada rembulannya, ada warna-warna yang terbesit di dalam kegelapan yang begitu indah sehingga membuat takjub bahwasanya Allah Maha Sempurna, Allah Maha Perkasa. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah karena Allah lah yang menciptakan alam semesta. Jika kita pergi ke pantai yang indah, kita akan berpikir, siapakah yang menciptakan pantai yang indah ini? Kita lihat air laut yang begitu indah diwarnai dengan bibir pantai yang sangat putih. Oh, siapakah yang menciptakan ini? Kita akan bertanya, bahwasanya yang menciptakan itu tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia ciptakan sedemikian rupa. Allah sudah mendesain, Allah sudah mengatur, ada pantai yang putih, ada lautan yang indah, ada laut yang warnanya biru sehingga mempercantik pantai dan warna yang ada di sampingnya. Lihatlah, amatilah bahwasanya Allah lah yang semua mengatur itu, mempercantik indahnya pantai hingga mempesona dilihat oleh kita, sehingga manusia berduyun-duyun datang ke tempat itu hanyalah untuk mencari kesenangan mata, padahal di balik kesenangan mata itu Allah lah yang lebih indah dari pantai-pantai yang ada di dunia ini. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 2. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lanjutkan ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah berfirman, katakanlah Muhammad bahwa dialah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Oleh sebab itu, kita harus meminta kepada Allah. Jangan meminta selain kepada Allah, karena Allah lah tempat kita yang maha besar untuk meminta segala sesuatu. Demikian penjelasan dari Mr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.